Halo, apa kabar Interisti? Berjumpa lagi di channel Kabar Inter Milan. Channel yang akan mengabari kepada Anda berita-berita tentang Inter Milan, dan inilah kabar Inter Milan hari ini. Kabar pertama dari Football Italia. Penyisihan grup Liga Champions usai. 16 tim dari juara dan runner-up dari masing-masing grup lolos ke fase berikutnya. Inter, Napoli, dan Lazio termasuk di antara klub-klub yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Sementara AC Milan berhak mendapatkan tempat di babak play-off, babak sistem gugur Liga Eropa. Serie A akan memiliki 3 wakilnya pada Senin 18 Desember 2023 saat pengundian babak 16 besar Liga Champions berlangsung. Inter, Napoli, dan Lazio finish sebagai runner-up sehingga tidak termasuk tim unggulan dalam pengundian dan akan bertemu salah satu juara grup kecuali tim yang sudah mereka hadapi di fase grup. Artinya Inter berpotensi bertemu dengan tim-tim kuat seperti Bayern Munchen, Arsenal, Real Madrid, Atletico, Borussia Dortmund, Manchester City, atau Barcelona. Napoli memiliki potensi lawan yang sama, dengan menukar Real Sociedad dan bukan Real Madrid. Sementara Lazio tidak bisa dipertemukan lagi dengan Atletico Madrid tetapi bisa mendapatkan Real Sociedad atau Real Madrid. Kabar kedua dari Calcio e Finanza. Inter mendapat hasil imbang di pertandingan ke-6 sekaligus terakhir penyisihan grup D Liga Champions 2023-2024. Dibutuhkan kemenangan untuk finish pertama di klasemen, namun 3 poin tak kunjung tiba dan Inter kemungkinan besar akan menghadapi lawan berat di ajang nanti. Partisipasi dalam kompetisi top Eropa merupakan sumber daya yang menarik bagi 32 klub yang berpartisipasi apapun jalur mereka dalam kompetisi tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, Calcio e Finanza memperkirakan pendapatan pada edisi kompetisi saat ini untuk masing-masing klub. Dimulai dengan bonus partisipasi sama untuk semua klub yang akan menghasilkan 15,64 juta euro ke kas tim Italia. Kemudian beralih ke peringkat historis. Total hadiah uang sebesar 600,6 juta euro yang dibagi di antara klub-klub sepak bola berdasarkan penempatan mereka di peringkat yang diberikan oleh penampilan mereka di Eropa selama 10 tahun terakhir. Untuk musim ini perkiraan didasarkan pada data resmi UEFA untuk 2021-2022. Pada musim tersebut sekitar 34 juta euro dari market pool diberikan kepada klub-klub Italia. Angka tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. 17 juta dialokasikan secara proporsional dengan penempatan di Serie A 2022-2023 yang membuat Inter finish di posisi ketiga. Di belakang Napoli dan Lazio, 17 juta lainnya dibagi antar klub berdasarkan jumlah pertandingan yang akan mereka mainkan di Liga Champions berikutnya. Dalam hal ini untuk masing-masing klub Italia, sumber ini telah membuat hipotesis skenario terburuk untuk menentukan angka minimumnya. Nerazzurri tersingkir di babak 16 besar setelah kualifikasi dengan 2 klub Italia di final Liga Champions dan 1 di semifinal. Bagi Inter, angka pendapatan selama Liga Champions ini adalah sebagai berikut. Kabar ketiga dari Sky Sport Italia. Misi tercapai untuk Atletico Madrid yang mengalahkan Lazio 2-0 dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dari posisi pertama grup mereka. Diego Pablo Simeone, pelatih Atletico, dalam jumpa pers usai laga tak terlalu banyak bicara soal siapa yang bisa menjadi lawan selanjutnya. Di antara risiko yang ada dalam pengundian ini adalah bertemu Inter, mantan timnya, dan ia mencoba menanggapi Inter sebagai lawan kami berikutnya. Saya ingin menghadapi tim yang memungkinkan kami lolos. Inter dan Paris Saint-Germain akan menjadi runner-up yang paling tidak diharapkan para juara grup untuk dihadapi untuk di 16 besar Liga Champions. Kabar keempat dari footballitalia.net. Pelatih legendaris AC Milan dan Italia. Arrigo Sacchi mengatakan bahwa Inter Milan tak perlu takut dengan kemungkinan bertemu tim-tim top seperti Real Madrid atau Manchester City di babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Inter hanya finish sebagai runner-up grup di Liga Champions setelah ditahan imbang Real Sociedad dengan skor 0-0 Rabu 13 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Nerazzurri harus menghadapi para juara grup yang berarti bisa bertemu tim raksasa seperti Bayern Munchen, Arsenal, Real Madrid, atau sang juara bertahan Manchester City.
Namun bagi Sacchi, Inter tak perlu takut melawan klub-klub top tersebut karena pasukan Simone Inzaghi memiliki segala atribut untuk menantang tim manapun. Sejujurnya, Inter tidak perlu takut dengan tim-tim seperti Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, dan mungkin Barcelona jika memastikan diri menjadi juara grup, ujar Sacchi. Inter mempunyai kualitas untuk bersaing dengan siapapun selama mereka melakukan perbaikan dalam hal manajemen bola dan tekanan. Inter memiliki elemen berkelas dengan fisik yang bagus dan teknik yang luar biasa. Singkatnya, mereka punya segalanya. Nerazzurri juga punya pemain-pemain hebat, jangan lupakan Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Barella yang merupakan pemain juara. Sacchi kemudian mengkritik gaya permainan Inter dalam hasil imbang melawan Real Sociedad. Nerazzurri menyerahkan bola kepada lawannya hampir sepanjang pertandingan dan ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Benar bahwa tim Spanyol itu hampir tidak pernah memberikan ancaman, namun mereka mampu mengendalikan pertandingan. Hingga menit ke-36 babak pertama tim Spanyol itu menguasai 80% penguasaan bola, sedangkan Inter tidak pernah melakukan pressing. Ini adalah aspek yang harus diperbaiki oleh Inter. Menurut Sacchi, Inter seharusnya memainkan pertandingan yang lebih intens. Inter asuhan Simone Inzaghi telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, hal ini tidak boleh dilupakan. Sekarang tinggal menyelesaikan pekerjaan untuk menjadi protagonis di tingkat Eropa juga. Inter perlu meningkatkan solusi ofensif, tidak bisa hanya berpikir untuk mengalahkan lawan hanya dengan mengandalkan serangan balik. Saya yakin Inzaghi adalah pelatih yang bagus dan saya yakin dia akan berusaha meningkatkan standarnya. Kabar kelima dari La Lazio Siamonoi. 52.000 tiket telah terjual dalam laga Lazio kontra Inter akhir pekan ini. Seperti yang diharapkan, banyak penonton yang bersiap untuk pertandingan Minggu malam antara Lazio dan Inter. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun redaksi La Lazio Siamonoi, sudah ada 52.000 tiket terjual dan jumlah tersebut sepertinya akan terus bertambah. Mengingat masih ada waktu 4 hari tersisa dari penutupan penjualan tiket menjelang pertandingan. Inter pasukan Simone Inzaghi akan berhadapan dengan Lazio yang dipimpin Maurizio Sarri. Kedua tim tentu sama-sama menginginkan kemenangan. Nerazzurri untuk tetap mempertahankan puncak klasemen, Biancolesti untuk tetap bisa bersaing setidaknya mendapatkan tempat di Eropa musim depan. Kabar ke-6 dari FC Inter News. Kabar baik untuk Inter, Benjamin Pavard siap bermain kontra Lazio. Benjamin Pavard telah kembali berlatih sebagian dengan kelompok dan mungkin bugar untuk pertandingan Serie A akhir pekan ini melawan Lazio. Hal ini telah dijelaskan dalam konferensi pers Simone Inzaghi tepat sebelum laga kontra Real Sociedad. FC Inter News juga melaporkan bahwa Denzel Dumfries dan Stefan De Vrij keduanya masih harus absen dari latihan karena masih dalam tahap pemulihan dari cedera. Kembalinya Pavard akan meringankan sedikit kegelisahan sang pelatih tentang darurat lini belakang dan bisa meracik skuad terbaiknya dalam laga-laga krusial mendatang. Kabar terakhir dari fans Nerazzurri. Fabio Maresca ditunjuk sebagai pengadil laga Lazio kontra Inter. Asosiasi Wasit Italia telah mengumumkan penunjukan wasit untuk matchday ke-15 Serie A. Fabio Maresca akan menjadi pengadil utama untuk laga Lazio kontra Inter di Roma. Dia akan ditemani oleh Matteo Passeri dan Dario Garzelli, serta Antonio Rapuano sebagai ofisial keempat. Sementara itu dalam ruang monitor VAR, Alejandro Di Paolo akan menjadi wasit VAR ditemani oleh Matteo Gariglio. Terima kasih telah menonton channel Kabar Inter Milan. Sampai jumpa lagi di kabar-kabar Inter Milan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini.